Selamat malam para master yang saya hormati dan juga para peserta webinar yang saya banggakan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar malam ini dengan tema gratifikasi akar korupsi. Tema ini sangat relevan dalam konteks upaya kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi dan menjaga integritas dalam kehidupan profesional. Gratifikasi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kecil atau remeh. Namun, sebenarnya dapat menjadi pintu masuk ruang bagi praktik korupsi yang lebih besar. Pada webinar kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai hubungan antar gratifikasi dan korupsi, serta bagaimana kita dapat mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sektor publik maupun di swasta. Malam ini kami telah mengundang para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yang akan memberikan wawasan serta pengalaman terkait bagaimana gratifikasi bisa berkembang menjadi akar masalah korupsi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulanginya. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan beberapa hal penting. Yang pertama, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, sesi tanya jawab dibuka setelah pemaparan materi dilaksanakan. Saya berharap webinar ini dapat membuka pemahaman yang lebih luas bagi kita semua tentang pentingnya menjaga integritas dan membangun budaya kerja yang bersih. Semoga kita semua dapat wawasan yang bermanfaat dan dapat mengimplementasikannya di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik para master yang saya hormati dan juga para peserta webinar yang saya banggakan, sebelum acara dimulai akan ada pembukaan dari Master Sari. Kepada Master Sari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Master Dewi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para master Waalaikumsalam semua warahmatullahi yang sudah wabarakatuh. hadir ya. Ini alhamdulillah hari ke-15 puasa ini kita dengan semangat ya teman-teman hadir bisa hadir. Ini Master Ila yang masih dalam perjalanan juga mengikuti ya para narasumber yang sudah siap-siap tadi sebelum acara dimulai juga terima kasih ada narasumber kita malam ini adalah Master Lukman, Master Iis dan moderatornya Master Dewi. Terima kasih dan sekali lagi kegiatan merajut integritas kita ini adalah dari kita untuk kita di mana kita sharing ya menguatkan kembali uh, atau mereview dan bersama-sama nanti diskusi mengenai tema tentang gratifikasi ini yang selalu sangat menarik. Nah, mudah-mudahan webinar malam ini membawa manfaat untuk kita semua dan menambah semangat terus untuk kita tetap berintegritas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf Ibu Ketua belum bisa hadir, saya mewakili beliau dan mudah-mudahan 1 jam ke depan kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini diberikan kemudahan dan kelancarannya. Ya, silakan Mas Dewi dilanjutkan kembali untuk kegiatan webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pembukaan dan sambutan dari Master Sari. Acara selanjutnya itu acara inti. Tapi sebelum masuk ke acara inti, saya akan pantun dahulu. Para master, saya minta cakepnya ya. Burung Oke, terbang tinggi ke awan. cakep. Sungai Cakep. mengalir tenang sekali. Cakep dong. Gratifikasi dapat merusak, mari melawan dengan integritas diri. Cakep. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar ini dengan sesi pertama yang akan dipandu oleh Master Iis yang akan memberikan gratifikasi, yang akan membahas gratifikasi akar korupsi yang tersembunyi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan biodata diri Master Iis.
Nama Iis Hairunisa, tempat tanggal lahir Indramayu 27 September 1994, pendidikan S1 PPKN UNJ, alamat Taman Banten Lestari, Blok F11D nomor 1, pekerjaan Guru PPKN SMA dan SMK Sumbangsih Jakarta 2016 sampai 2019, Trainer Hebat Facilitation 2019 sampai 2020, Guru PPKN SMA 1 Pontang 2020 sampai sekarang, Koordinator Unsur Sekolah Forpak Banten 2020 sampai sekarang. Kepada Master Iis, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Master Dewi yang sudah membacakan CV saya dan juga memoderatori kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, para Master tegang-tegang banget kayaknya. Boleh saya pantun dulu ya? Apa ya pantunnya? Ya wes Dadakan nih lah. saya bikin ntar. Oke. Nah, Beduk ketawa maghrib dulu. buka puasa. Cakep. Cakep. Kok nggak dibilang cakep saya? Udah Oh iya. cakep tadi. Tektokan Oh aja udah. tahu. Buka bersama sama sambal terasi. Sama Salah. kamu. Iya, buka Cakep. bersama sama sambal terasi. Oke, cakep. Ayo kita jangan sampai putus asa untuk bersama-sama berantas korupsi. Begitu, Master. Ya Allah. Cakep. Masya Allah. Mantap. Ternyata Neng Gemoy pandai Mantul. berpantun. Lanjut. Baik, para Master, terima kasih atas kesempatannya Master Fitri, Master Sari, Master Rudi, dan semua para Master yang sudah hadir pada malam hari ini. Karena kesempatan pada malam hari ini tidak terlalu lama ya, saya izin langsung share screen saja. Oh, boleh dari Master Dewi nggak langsung? Di sini nggak bisa saya langsung share. Coba share aja dulu Mas Tris, nanti biar saya approve dari sini. Di sini, oke. Tapi di sini host tidak memberikan akses. Siapa hostnya? Silakan Mas Tris, coba lagi Mas Tris. Oke. Sebentar. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Para Master izin sudah tampil belum? Masih gelap Mas Tris. Oh, masih gelap. Proses ini ada tuh proses. Sudah ada Master. Alhamdulillah. Para Master izin saya menyampaikan materi dalam kegiatan kita merajut integritas volume 2 ini, yaitu tentang gratifikasi akar korupsi yang tersembunyi. Ini saya sengaja cari gambarnya pohon kering yang ternyata akarnya juga kering. Merepresentasikan negara kita kondisinya sekarang sudah sangat darurat sekali korupsinya, Master. Ini biodata saya yang tadi sudah dibacakan oleh moderator, izin langsung masuk materi. Baik, para Master, sedikit membahas tentang pengertian gratifikasi, walaupun saya yakin para Master sudah sangat memahami ya, tapi saya ulas kembali bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, gratifikasi ini adalah bentuk suap yang terselubung, yang melanggar hukum. Nah, makanya kenapa tadi saya mengambil judul bahwa gratifikasi itu adalah korupsi yang tersembunyi. Karena ada udang di balik bakwan. Nah, baik. Di sini saya masuk ke pembahasan kedua. Mengapa sih gratifikasi itu dianggap sebagai akar korupsi? Minimal saya di sini menyampaikan 3 reasoning atau 3 alasan. Yang pertama adalah
Karena gratifikasi itu mendorong perilaku korup. Gratifikasi menciptakan lingkaran hutang budi antara penerima dan juga pemberi. Kemudian juga merusak integritas. Objektivitas seorang pejabat publik itu dikompromikan. Profesionalisme dalam pengambilan keputusan pun jadi terganggu. Dan juga praktek ini menyuburkan KKN yang terjadi. Kenapa? Gratifikasi itu membuka peluang bagi kita untuk kehidupan masyarakat yang tidak sehat. Dan yang jelas merugikan masyarakat dan juga negara. Nah, saya sedikit memberikan penjelasan yang agak multidisiplin di sini. Saya berusaha merenung dan saya berpikir, kenapa sih orang itu ingin memberi gitu? Apakah gratifikasi adalah wujud sebetulnya dari ekspresi kita? Makanya saya bilang di sini, saya bertanya, apakah gratifikasi itu sebetulnya adalah wujud kita ingin memberi? Nah, saya melihat dari sisi psikologi, sebetulnya psikologi kita, secara psikologi manusia itu punya kesenangan atau apa ya, kebahagiaan jiwa ketika kita memberi sesuatu. Makanya nyambung dengan sisi emosional si pemberi di sini dan juga penerima, bahwa sebetulnya ketika kita memberi itu adalah ekspresi kasih sayang kita. Kita sayang sama si A, makanya kita memberikan sesuatu kepada si A. Dan si A tersebut juga menerima pemberian kita itu dengan senang hati. Kenapa? Ya karena itu juga diartikan sebagai ekspresi kasih sayang gitu ya. Kemudian itu juga secara sosial, karena kita manusia sebagai makhluk sosial juga sebagai perekat hubungan. Contoh ini kayak Master Ida main ke rumah saya, tiba-tiba Master Ida bilang, Mas Riis di rumah ada siapa gitu? Iya ada abah saya. Master Ida datang ke rumah bawa madu baduy. Nah itu kan ekspresi perekat hubungan antara saya sama Master Ida. Saya langsung berpikir, aduh kapan-kapan saya pengen ngasih nih ke Master Ida. Master Ida perhatian banget sama saya ya, ngasih abah saya madu baduy gitu kan. Nah artinya apa? Hubungan antara si A dan si B itu makin dekat dengan adanya pemberian tadi. Dan juga wujud apa? Manifestasi dari ajaran Tuhan secara spiritual. Kenapa? Karena kita sendiri diajarkan di agama gitu. Bahwa kita harus banyak berderma, kita harus banyak memberi. Jadi sebetulnya kalau saya lihat gratifikasi dalam arti luas itu sebetulnya tidak berkonotasi negatif atau berkonotasi positif gitu. Jadi netral aja karena memang kita secara insting pun manusia itu pasti ingin memberi kok. Karena kita makhluk sosial, kita juga punya pertimbangan psikologi dan emosional, serta kita juga bilang bahwa oh ya Allah aja nyuruh kita untuk memberi ya gitu kan, apalagi bersedekah dan sebagainya. Nah pertanyaannya sekarang, kapan gratifikasi itu jadi masalah? Kan itu ya pertanyaannya. Kalau itu baik, sampai saya pernah ada memberikan penyuluhan di salah satu sekolah. Terus kebetulan Kepseknya ngajak ngobrol saya cukup lama dan beliau bilang seperti ini. Bu Iis, saya pengen nanya, apa salahnya memberi kepada pejabat publik? Kan saya pengen mutasi nih, terus saya berhasil dimutasikan sebagai kepala sekolah. Terus saya sebagai ucapan terima kasih nih, saya ngasih hadiah kepada pejabat tersebut. Bukankah dalam ajaran agama juga kita harus memberikan hadiah terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita? Apalagi kan dia udah bantu kita, gitu ya. Jadi sebetulnya kapan gratifikasi itu jadi berkonotasi negatif atau menjadi masalah? Saya akan jawab di slide berikutnya. Nah, ini dia. Gratifikasi itu akan menjadi problem atau masalah ketika dia ditambah dengan kekuasaan. Ada jabatan di sana. Itu yang jadi problem. Kalau saya sama Master Ida ngasih saya madu, saya dari Pontang Master Ida, saya bawa ikan buat Master Ida, nggak masalah. Saya sama Master Ida posisinya tidak ada relasi kekuasaan di situ. Berbeda kalau ternyata mungkin 10 tahun lagi Mas Rida jadi kepala dinas, saya ngasih udang ke rumah Mas Rida. Nah, itu kan permasalahannya. Karena apa? Ada relasi kuasa di sana. Yang dikhawatirkan akan muncul yang namanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Akan saya bahas di slide berikutnya. Izin. Nah, ini dia. Saya tadi sedikit saya belum baca full ya buku ini, tapi saya mendapatkan beberapa hal yang menarik. Buku ini ditulis oleh Adam Gray, sebentar,
ada Adam Graeber, ya, dia mengatakan bahwa sebetulnya antara suap dengan memberi hadiah atau gift itu sebetulnya hal yang similar gitu. Ya, beda-beda tipis 11-12. Hijabnya tuh setipis niat kita sebetulnya terkadang. Nah, kata antropolog, kesamaan normatif antara pemberian hadiah dan juga suap itu menunjukkan bahwa hadiah dan suap merupakan jenis perilaku sosial yang sama. Kenapa bisa sama? Karena kita lihat ada 3 domain di sini. Keduanya antara suap dan memberikan hadiah, dia akan memicu timbal balik. Seperti saya kepikiran, aduh Master Ida ke rumah nanti kayaknya kapan-kapan gitu ya, kesempatannya apa gitu, saya mau ngasih Master Ida. Memicu timbal balik. Dan juga ada nanti terjadi proses yang namanya pertukaran. Walaupun bisa jadi nggak apple to apple ya, karena kan dalam gratifikasi nggak ada kesepakatan di situ. Dan tentu saja akan mewujud menjadi saling berbalas. Nah, berbalasnya apa ya tadi, walaupun memang tidak ada kesepakatan, tapi ada kecenderungan, ada tendensi untuk memicu timbal balik, proses pertukaran, dan juga saling berbalas. Ini dinyatakan oleh guru besar di Universitas Adelaide. Mudah-mudahan nanti saya bisa share PDF-nya. Oke, saya boleh lanjutkan, izin. Nah, terus kapan sih gratifikasi itu mana yang wajib dilaporkan dan mana yang tidak wajib dilaporkan? Yang wajib dilaporkan itu diberikan kepada penyelenggara negara ASN atau pejabat publik, kemudian juga berhubungan dengan jabatan, ada rawan konflik kepentingan, pemberiannya tidak wajar. Ya kalau saya memberi misalkan cuman ikan 1,5 kilo dan memberikannya juga kepada orang yang tidak berhubungan dengan jabatan, ya itu masih wajar. Atau misalkan saya memberikan kepada orang, misalkan mangga saya panen, saya kasih, saya bagi-bagiin, itu kan masih wajar. Tapi kalau ngebeliinnya, Mas Rukman nanti saya kirimin mobil itu ya Rolls Royce ke rumah, nah itu kan udah nggak wajar. Harganya kan 20 miliar ya kan, itu udah jelas masuk kategori yang sangat di luar akal sehat. Alhamdulillah. Jangan, pajaknya mahal. Nah, dan juga di sini ada indikasi melanggar kewajiban dan tugas. Gitu ya. Bapak Ibu, mungkin yang tugasnya di Cibaliung gitu karena jauh, pengen saya dipindahin ke Tangsel aja biar deket gitu. Nah, itu ketika kita memberikan sesuatu dengan tujuan, kita sebagai pemberi punya tujuan tertentu, sebetulnya kita sudah berusaha untuk melanggar kewajiban dan tugas. Nah, di mana kita tidak wajib melaporkan gratifikasi itu karena dia berlaku umum. Contoh, kayak souvenir itu kan semuanya dikasih kegiatan. Terus juga misalkan dia mendapatkan hadiah dari prestasinya dia, itu juga kan hal yang bersifat umum dan wajar. Semua orang juga tahu gitu. Kemudian juga tidak bertentangan dengan undang-undang dalam ranah adat. Misalkan dalam ranah adat biasanya ada pemberian apa tuh? Apem-apem gitu kan kalau di kampung-kampung tuh pemberian kepada masyarakat, tapi itu kan wajar kategorinya. Asal jangan sepabrik-pabrik apemnya juga dikasih, itu udah nggak wajar. Dan juga wujud keramah tamahan. Nah, ini pernah terjadi juga waktu itu ke kegiatan roadshow Bus KPK, saya makan tuh, saya, Master ER, ada Master Renong juga, karena kita berberapa ya, berempat apa bertiga gitu sama Mas Rida kalau nggak salah. Saya makan mie ayam pada saat itu. Tiba-tiba Master Renong udah bayarin semua. Saya bilang, Mas Renong jangan, saya bilang kayak gitu. Ah nggak apa-apa, kan kita nggak satu kantor, nggak ada relasi kuasa. Itu bentuk keramah tamahan. Tadi ekspresi rasa kasih sayang antar sesama teman. Gitu. Jadi itu tidak wajib untuk dilaporkan. Nah, kalau kita dapat nih gratifikasi dan itu memang masuk kategori yang wajib dilaporkan. Lapor ini gimana? Laporkan gratifikasi menurut undang-undang itu setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dengan tata cara berikut. Sebagai penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimanya selambat-lambatnya 30 hari kepada KPK terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima. Jadi ketika kita dapat gratifikasi itu wajib dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari. Ini masa hari kerja ya kepada KPK. Nah, kenapa? Nanti KPK yang akan menilai gitu. Kalau bisa kita tahu nih siapa yang memberi, itu
bisa langsung kita tolak. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba ada di meja kita aja. Gimana caranya? Maka kita bisa langsung melaporkan seperti itu. Karena apa? Kalau sampai tidak dilaporkan dan ternyata itu terindikasi suap, maka kita juga kena. Gitu. Karena dalam gratifikasi kan penerima kan bersifatnya pasif. Maka penerima ini harus melaporkan. Tapi kalau tidak melaporkan, maka di situ ada indikasi bahwa kita juga melakukan pelanggaran hukum. Nah, terus ini karena jujur saya guru, jadi saya juga membahas gratifikasi di dunia pendidikan. Ya, paling contohnya gampang adalah memberikan hadiah kepada wali kelas saat kenaikan kelas. Ini anak-anak yang biasanya ngasih ini. Ibu, punten, ada titipan dari orang tua saya gitu ya. Padahal saya juga nggak kenal sama orang tuanya. Tapi ya itulah, bagaimanapun kita harus punya ketegasan untuk menolak hal-hal seperti ini. Kemudian bisa juga memberikan kado ulang tahun kepada guru. Saya juga nggak tahu kenapa anak-anak bisa tahu ulang tahun saya gitu ya. Tiba-tiba ngasih kado aja gitu. Kemudian juga yang sering terjadi, memberikan bingkisan lebaran kepada kepala sekolah. Aduh Bapak, ini lebaran, saya bikin apa-apa, dikasih ke kepala sekolah. Kemudian yang ekstrim, sering juga ada yang memberikan oleh-oleh kepada Dindik saat mengurus berkas. Suka ditanya, bawa apa gitu. Nah itu juga merupakan ada bentuk gratifikasi di dunia pendidikan yang sering kita alami. Nah, ini sebetulnya agak gosip sedikit karena saya pernah nonton podcast dari Bapak Mardi Guwowi Prasantyo, dia ngomong seperti ini. Korupsi itu dulu kan kalau gratifikasi kita tahu ya pemberiannya pasti dalam jabatan. Nah, orang-orang pejabat publik ini takut kalau dia menerima sesuatu dalam jabatan. Akhirnya ada modus baru dalam pemberian gratifikasi ini. Jadi, pemberiannya bukan saat dia menjabat, tapi hal-hal tersebut kayak rumah mewah, kendaraan mewah, jaminan kesehatan, uang dan perhiasan itu baru diberikan pada saat yang bersangkutan pensiun, tapi dealingnya di depan. Kelihatannya soft landing aja nih, orang nggak pernah nerima apa-apa gitu. Tapi kan kita takut nih pada saat pensiun kita nggak punya kekuasaan lagi, kita udah kehilangan fasilitas mewah dan sebagainya. Makanya si orang yang mau memberikan sesuatu hadiah-hadiah ini ke kita itu sengaja dealing, Pak nanti kita kasih hadiah tapi ngasih hadiahnya supaya Bapak bagus, tetap soft landing, nanti di akhir masa jabatan nggak ketangkep KPK, kita ngasihnya pas Bapak pensiun aja gitu. Supaya nggak ke tracking. Ini pernah dibahas. Makanya saya bilang, apakah jaminan hari tua oleh pihak ketiga itu biasanya itu adalah korupsi gaya baru yang sampai sekarang saya nggak tahu ini gimana cara nge-trackingnya karena kan ini sudah tidak menjabat lagi gitu. Tapi sebetulnya itu adalah iming-iming yang sering diberikan oleh pihak ketiga kepada para pejabat tersebut. Tuh. Ini kayaknya terlalu cepat saya. Oh ya, nih. Nah, tadi kan saya sudah bahas sedikit-sedikit ya. Ada suap, ada gratifikasi. Sebetulnya perbedaannya apa sih, Mas Riis? Suap itu setidaknya punya 4 ciri. Yang pertama adalah jelas ada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan pemberiannya bertujuan untuk mempengaruhi keputusan si pejabat publik. Bersifat transaksional. Artinya dua arah. Si pemberi, penerima. Biasa ada akad di situ. Ada akadnya dan juga di sini diberikan biasanya inisiatif pemberi juga, pemberinya yang awalnya menggoyahkan iman si pejabat publik. Nah, berbeda dengan suap, gratifikasi tentunya pasti berhubungan dengan jabatan, gak mungkin diberikan sama orang biasa. Kalau memberikan kepada orang biasa namanya sedekah kan. Nah, bersifat tanam budi dan juga di sini tidak ada kesepakatan. Dan di sini ada yang namanya inisiatif dari pemberi. Nah, sedangkan pemerasan itu di situ ada penyalahgunaan kekuasaan yang sifatnya memaksa dan sudah jelas dari awal dia punya niat jahat dan ada penekanan atau permintaan dari penerima. Jadi penerimanya yang minta sekian gitu. Nah, ini contohnya biar lebih jelas lagi. Nah, ini saya kasih analogi gambar ya. Pada suap itu dua orang ini
baik pemberi maupun penerima melakukan transaksi ini dengan senang hati itu. Senang-senang aja mereka, pemberi dan penerima, karena memang sudah diakadkan. Mau jadi kepala sekolah, sekian. Nah, itu berarti ada transaksi di sana, dipatok jelas. Nah, sedangkan gratifikasi di sini pemberi itu bersifat aktif. Padahal di sini penerimanya tuh pasif, nggak minta, nggak maksa juga nggak. Tapi di sini menggoyahkan si penerima ini gitu. Dalam arti memberikan kebaikan-kebaikan yang tadi akan membuat si penerima itu jadi merasa harus memberikan hal yang lain kepada si pemberi. Nah, sedangkan pemerasan di sini pasti adanya paksaan. Karena si pemberi itu diintimidasi oleh si penerima bahwa kalau kamu pengen kasusnya tidak di blow up, kamu harus bayar. Nah, itu berarti indikasinya pemerasan. Contoh suap, gratifikasi, dan pemerasan. Suap, pengusaha memberikan uang kepada pejabat untuk mendapatkan proyek. Ini sering banget, apalagi tender ya. Kemudian juga gratifikasi, memberikan kado kepada pejabat. Nah, pemerasan, ASN memaksa masyarakat untuk membayar uang saat membuat KTP. Padahal KTP adalah pelayanan yang sifatnya gratis. Nah, gratifikasi ternyata juga bisa menjadi suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban yang apabila nilainya 10 juta atau lebih, maka pembuktiannya dilakukan oleh penerima. Tapi kalau nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktiannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi hati-hati ya, kalau gratifikasi itu ternyata bisa berubah menjadi suap apabila terjadi hal ini. Syarat-syarat yang sudah disampaikan. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan untuk melawan gratifikasi? Saya punya 3M di sini. Yang pertama adalah menolak. Menolak apabila diberikan gratifikasi dan juga menolak untuk melakukan gratifikasi. Saya sebagai guru, alhamdulillah, selalu berusaha untuk berkomitmen menolak gratifikasi dari siswa saya. Walaupun memang jumlahnya mungkin tidak masuk kategori, tapi saya prinsipnya lebih baik uang itu digunakan untuk kebutuhan siswa tersebut. Kemudian juga melaporkan apabila kita menerima. Tadi kita nggak tahu nih yang memberi siapa, mau ngebalikin ke siapa. Akhirnya kita laporkan. Dan yang ketiga adalah mengawasi. Mengawasi siapa? Mengawasi kinerja pejabat publik. Dan yang terakhir, sebagai closing karena kita waktunya juga terbatas, saya punya quotes dari Bapak Hugeng. Beliau adalah sosok Polri yang sangat inspiratif dan juga sangat patut untuk kita contoh. Beliau sangat anti terhadap gratifikasi dan beliau mengatakan bahwa menerima pemberian pertama itu seperti menaruh kuman di tangan. Akan terasa sedikit gatal. Lantas kita akan menggaruknya secara pelan dengan rasa nikmat yang luar biasa. Makin sering dan makin banyak yang kita terima, gatal itu akan semakin intens dan menggaruknya harus semakin keras pula hingga kita berdarah. Karena itu, jauhilah kuman dan upayakan untuk jangan sampai menempel pada bagian tubuh kita yang akan membuat tubuh kita menjadi gatal dan luka korengan. Mungkin itu sedikit pemantik diskusi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Master Iis yang sudah memaparkan materi, para master dan peserta webinar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Halo, Master. Kayaknya Lanjutin Master saya Lukman dulu. dulu aja deh. Iya, Oh, udah lanjut ya. aja. Lanjut Oke, dulu. materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Master Lukman, yaitu mengenai urgensi pendidikan anti korupsi bagi Gen Z.
Sebelumnya, izinkan saya membacakan data diri Master Lukman. Nama Lukman Hakim, SPD, tempat tanggal lahir Tangerang 29 Maret 1977, jenis kelamin laki-laki, alamat rumah Desa Pasir Nangka, RT 2 RW 5, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, nomor telepon 085168980889, email hajitubaguslukman@gmail.com. Riwayat pendidikan SD Bojong 5, Kecamatan Cikupa, lulus tahun 1988. SMP 1 Balaraja, lulus tahun 1992. SMA 1 Balaraja, lulus tahun 1995. S1 Universitas Negeri Jakarta, lulus tahun 2000. Pendidikan nonformal, pondok pesantren, tahun 1989 sampai 1995. Pondok pesantren Al-Barmawiyah, tahun 1988. Pengalaman pekerjaan, Kepala Sekolah Kelompok Belajar Nike School Adis Balaraja tahun 2013 sampai 2018, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA 6 Kabupaten Tangerang tahun 2022 sampai sekarang, Ketua MGMP PPKN Kabupaten Tangerang tahun 2016 sampai 2022, Ketua PGRI Ranting SMAN 13 Raksa tahun 2010 sampai 2015, Wakil Sekum PGRI Cabang 3 Raksa Kabupaten Tangerang tahun 2015 sampai tahun 2020, Koordinator Wilayah Kabupaten Tangerang MGMP PPKN Provinsi Banten 2017 sampai 2022, aktivis Forum Masyarakat Tangerang untuk Provinsi Banten, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Jakarta, Ketua Departemen Pemuda dan Kemasyarakatan tahun 1997 sampai 99. Publikasi ilmiah, buku praktik pendidikan kekinian, sebuah formula jitu internalisasi nilai Pancasila dan Konstitusi, penerbit Media Edukasi Indonesia tahun 2019. Buku melejitkan prestasi belajar PKN melalui metode diskusi, penerbit Delta Pustaka tahun 2020. Buku model-model pembelajaran PAIKEM, penerbit Tata Akbar tahun 2021. Dan yang terakhir, buku mewujudkan sekolah inklusi di Indonesia, peluang praktik dan tantangannya, penerbit Tata Akbar Januari 2021. Baik, kepada Master Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Master Dewi. Terdengar ya suara saya jelas? Dengar, Master. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Master semua ya. Tak lupa juga siswa-siswi yang telah bergabung di Zoom ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya kepada Forpak Banten ya, Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten yang telah membuat forum yang cukup baik ini di bulan suci Ramadan. Kita berada di malam ke-16. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk komitmen kita untuk bersama-sama terus menggelorakan semangat anti korupsi, khususnya bagi kita selaku penyuluh, umumnya juga bagi masyarakat keseluruhan. Baik, mungkin saya sapa di sini ada beberapa siswa yang sudah hadir. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa dicerna, makanya saya tema utama gratifikasi, tapi saya awali dengan prolog atau pembuka dengan pengertian anti korupsi dan sebagainya. Tadi kalau gratifikasi sudah cukup banyak dibahas oleh Master Iis. Boleh sambil dibuka slide-nya. Master Rudi mungkin ya. Oke, lanjut. Ya, tema utama kita tentang urgensi pendidikan anti korupsi bagi generasi Z ya. Saya ingin memang selain
kita selaku master juga sekaligus menyuluh kepada anak-anak, biar nggak dikata jeruk makan jeruk gitu ya. Lanjut. Mungkin langsung ke slide ketiga ya. Di sini nggak bisa ya. Halo Mas Rudi. Ya baik anak-anakku dan para master semua yang berbahagia. Intinya dalam pengantar, di situ Bung Karno mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kalimat ini sering didengungkan terutama dalam pemaparan-pemaparan tentang pendidikan anti korupsi yang bermakna memang pemuda ini ya pemilik masa depan Indonesia. Ya, ketika kita memiliki pemuda yang cerdas, yang tangguh, tentunya berintegritas, kita titipkan bangsa dan negara ini kepada mereka. Selanjutnya, Bung Hatta mengatakan bahwa Indonesia yang merdeka bukanlah tujuan akhir, akan tetapi kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika rakyat bisa hidup makmur dan bahagia. Ini maknanya yang amat dalam ya. Jadi merdeka itu bukan hanya sekedar melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan, tetapi kemerdekaan sejati atau sebenarnya adalah ketika rakyat bisa hidup makmur dan bahagia. Akhir-akhir ini kita disuguhkan praktek penyataan pahit yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang kita anut ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita sangka ternyata itu nyata dan real terjadi di masyarakat kita. Tentu ini menjadi apa ya? Tamparan besar bagi kita sebagai bangsa yang sedang membangun integritas dan berusaha untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Mungkin ini ya tugas dari pemerintah baik pusat sampai dengan pemerintah-pemerintah di tingkat daerah. Slide-nya bisa jalan. Mungkin ke slide ke-3 ya, atau 4 bisa. Master moderator atau Master Dewi sambil dikontak dengan aku. Izin Master Lukman yang posisi mana ya Master Lukman ya? Maaf. Apanya? Yang slide yang harus ditampilkan. Ini udah tampil apa Siap. judulnya? Yang itu betul. Terus tinggal lanjut ke slide ketiga aja langsung Master. Sambil saya mengisi waktu ya dilanjutkan. Dalam buku Peter Carey dan Suhardianto Hardi disebutkan di situ penyebab perang Jawa yang utama adalah masalah korupsi. Sistem taman paksa petani hanya mendapat 20% dari hasil panen ya. Hasil panen. Bukan yang ini, Master, yang tadi yang udah tampil di awal. Ya, itu. Lanjut ke slide ketiga. Ya, itu betul. Ya, lanjut. Satu lagi tadi. Ya, betul. Udah tadi kecepatan. Balik lagi ke satu lagi. Ke slide ya, udah cukup. Contoh korupsi yang paling merajalela terjadi dalam VOC ya. Serikat Dagang ketika Belanda. Karena VOC bubar, bangkrut akibat korupsi. Kalau kita lihat dari sini memang korupsi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ya. Korupsi dianggap sebagai wabah penyakit yang tidak mudah dihilangkan atau diberantas. Yang terbaik adalah mencegah korupsi. Ya, di sini dikatakan bahwa upaya terbaik untuk memberantas korupsi adalah upaya pencegahan ya. Profesor Romli Attasasmita menyatakan ada 2 alasan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama karena alasan historis atau sejarah budaya. Tadi secara historis korupsi ini udah ada sejak
zaman dulu ya. Bahkan di sini perang Jawa itu terjadi karena masalah korupsi. Yang kedua, karena lemahnya perundang-undangan. Mungkin sekarang perundang-undangan kita sudah mulai bagus ya, sudah mulai apa, mengantisipasi terhadap kejahatan-kejahatan korupsi. Cuma yang saya pikir di sini lemah adalah bagaimana memberikan hukuman yang maksimal bagi para koruptor. Berikutnya, Master. Ini tentang pengertian korupsi. Ke slide berikutnya, Master. Ya, secara umum pengertian korupsi itu adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ini menurut Subekti ya, ahli hukum pidana negara. Ya, kita sepakat. Lanjut, Master Rudi, slide-nya. Jadi perbuatan curang ini mengakibatkan kerugian masyarakat yang amat besar. Makanya ada yang berpendapat ya korupsi ini lebih kejam daripada pembunuhan gitu ya, karena tidak hanya membunuh satu orang tetapi membunuh masyarakat atau banyak orang, bahkan merenggut masa depan anak-anak bangsa. Lanjut ke slide ke-6 ya, Mas Rudi. Master. Atau sambil didengarkan ya. Penyebab korupsi itu menurut Gon Theory, ya pendapatnya Jack Bologna. Gon Theory yang G itu greed. Greed itu apa? Keserakahan. Ya, sikap tamak serakah yang dimiliki oleh manusia tidak bisa mencegah untuk mereka cukup dengan apa yang dia miliki. Sudah punya misalnya motor, ingin punya mobil, memang manusiawi. Selagi ini dilakukan dengan cara-cara yang halal, tidak masalah ya, para master. Yang kedua, opportunity, ada peluang. Ya, kita tahu korupsi Pertamina itu sebagian besar adalah dilakukan oleh para aktivis 98 yang notabene-nya mereka ketika 98 adalah ingin menghilangkan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme di bumi ini. Ternyata ketika dia memiliki dalam tanda kutip ya jabatan dan kekuasaan, malah mereka pun tidak jauh beda, bahkan mungkin lebih parah. Karena kan 1.000 triliun uang negara mereka jadikan bancakan di tengah rakyat yang harus ngantri BBM ya. Mereka beli Pertalite, beli Pertamax, padahal Pertalite dengan harga Pertamax ini sangat memalukan dan memilukan. Yang ketiga ada need, tekanan ekonomi ya. Kalau kita lihat mereka itu bukan dalam posisi tertekan secara ekonomi, bahkan mereka itu lebih dari cukup ya. Tapi mungkin lebih ke arah keserakahan ataupun mungkin tekanan ekonomi ini ada tuntutan dari pihak ketiga. Bisa jadi korporasi atau kelompoknya membutuhkan dana yang besar misalnya untuk pelaksanaan pemilu dan sebagainya. Mungkin modus-modus korupsi yang bisa nanti di tracer oleh pihak terkait. Yang kedua ada yang keempat ada exposure, ingin pamer. Iya. Beberapa kasus menunjukkan adanya sekarang zaman media sosial ya. Ya, istri-istri pejabat ya, anak-anak pejabat pamer dengan harta kekayaannya yang secara logis itu di luar logika yang ada ya, dengan apa yang mereka miliki, mungkin kalau diukur dengan penghasilan dan sebagainya, ini di luar kewajaran. Ya, ini penyebab korupsi. Saya ingin langsung ke sedikit tentang gratifikasi ya. Kalau nggak salah di slide halaman 10.
gratifikasi ya, biar nyambung dengan materi kita. Karena waktunya juga pas. Ya, dasar pemikiran gratifikasi ada di slide 10 kalau mau ditayangkan, Mas. Dasar pemikirannya begini, tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Jadi pelayanan yang kita beri misalnya selaku guru, ya anak-anak ya, di sekolah Anda ya, kalian mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban kami selaku guru memberikan pengajaran, itu memang sudah bagian dari tupoksi, tugas dan fungsi kami. Dan itu tidak boleh diberikan imbalan ataupun hal-hal lain karena kami sudah mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah gitu ya. Apalagi selaku ASN ya. Berikutnya, seorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya. Ini mudah-mudahan kita pegang selaku ASN, jadi tidak pantas kita meminta hal yang lebih ketika kita menunaikan tugas pokok kita. Mungkin kalau di sekolah selaku guru tadi Master Is sudah begitu gamblang dan lugasnya menjelaskan tentang perbedaan gratifikasi dengan suap ya, dan pemerasan ya. Ini luar biasa dan akan menjadi hal menarik ketika kita membedah atau mengupas tentang gratifikasi. Nah, ini ya, saya katakan lagi, tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik. Pejabat publik ini luas ya. Ya, mereka yang memegang kekuasaan politik ya, bisa juga di legislatif, DPRD, ya, di eksekutif, ada presiden, gubernur, sampai dengan bupati, camat, kepala desa, bahkan RT pun berpeluang untuk menerima gratifikasi. Di tengah mungkin sistem yang perlu kita perbaiki. Makanya kemarin saya berbincang dengan pejabat kecamatan ya, Pak Camat, nanti di beberapa daerah termasuk di wilayah kita, bahwa untuk pencetakan KTP misalnya tidak usah ke Disdukcapil, bisa dilayani di kecamatan masing-masing daerah. Ini hal-hal seperti ini merupakan perbaikan sistem sehingga tidak ada lagi peluang orang untuk bermain dengan, misalnya kan kalau di kabupaten bikin KTP, kalau di Tangerang itu ada 29 kecamatan, tiap hari di jadwal itu bisa 3 sampai kecamatan misalnya hari Senin. Ketika antrian cukup panjang, ini kan membuka peluang ya, membuka peluang untuk orang potong kompas, apalagi orang Indonesia ya. Kalau ada yang cepat ngapain sih dibuat gitu ya. Berikutnya ada nilai dasar anti korupsi ya. Ini kaitannya dengan anak-anakku ya, siswa-siswi semua. Mungkin para master udah cukup familiar dengan kata Jumat bersepeda kakak ya. Ya, Jumat bersepeda kakak yang pertama, lanjut. Agak terakhir slide-nya. Ya, nilai dasar anti korupsi ya. Kita singkat supaya mudah ya, anak-anak dan para master semua. Jumat bersepeda kakak. Yang pertama, J-nya itu jujur. Jujur sikap mental yang harus kita miliki dimanapun. Konon di negara-negara maju, sikap jujur ini yang utama mereka pertimbangkan untuk menjadi atau merekrut menjadi seorang pegawai. Yang kedua, kemandirian. Mandiri ya. Dia mampu berkarya sendiri, mampu melaksanakan tugas sendiri ya. Apalagi anak-anak SMA ya, sudah harus mandiri karena sebentar lagi juga akan memasuki bangku kuliah. Yang ketiga, tanggung jawab. Dari mandiri itu muncul sikap tanggung jawab. Bagaimana harus bangun pagi ketika kita masuk jam 6.45 misalnya, jam 6.30 harus sudah di sekolah. Ini kan menjadi tanggung jawab pribadi ya.
dengan apa, mengatur waktu sedemikian rupa di tengah padatnya arus lalu lintas. Berani mengambil resiko ya, berani mengambil peran terhadap apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi suatu persoalan atau masalah ya. Tentunya keberanian ini tidak nekat ya, tapi penuh dengan pertimbangan dan kehati-hatian ya. Yang kedua sederhana, bukan tadi sebaliknya pamer. Apa sih namanya itu yang sekarang itu? Ya, punya tas bagus, punya apa? Motor, mobil. Flexing. Ya, flexing ya. Ya, makasih Master. Iya. Flexing ya Mas Riz ya. Ini ternyata tas itu juga sampai miliaran ya. Padahal kan ya kita kegunaan yang penting ya, nggak usah harus itunya, fungsi yang harus lebih diutamakan ya. Sederhana ya. Yang keenam ada peduli ya. Peduli ini ya empati. Satu kelas kita tidak hanya terdiri dari anak-anak, mohon maaf ya, yang mampu. Ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, butuh motivasi, butuh kebersamaan, terutama alhamdulillah sekarang pemerintah kita kan sudah dari tahun 2000 sekian ya, menyelenggarakan pendidikan gratis. Iya. Ini wujud hadirnya negara terhadap dunia pendidikan kita. Peduli. Disiplin. Tadi disiplin ya, tepat waktu. Disiplin ini penting. Saya kemarin seminggu ini berkejaran dengan waktu ya. Dari stasiun Daru ke Depok, kita mengurus tadi. Itu kan luar biasa ketika kita telat, jangankan 5 menit, 1 detik saja. Ya kalau kita naik kendaraan ya, kereta api, apalagi pesawat ya. Udah kalau kita yang lambat, delay, ya itu ya. Lambat 1 detik sama aja bisa lambat 30 menit. Lanjut, ada adil. Adil di sini kan tidak harus sama rata sama rasa karena kita bukan negara komunis ya. Tapi keadilan yang sesuai porsinya ya. Adil. Yang terakhir ada kerja keras ya. Untuk jadi sukses ini dibutuhkan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja keras ya. Kita jangan punya mental cepat menyerah ya. Justru orang-orang yang berhasil itu ditempa dengan ujian yang tidak ringan ya. Pohon itu semakin tinggi, semakin kencang angin yang didera dan kita harus semakin kuat memegang prinsip sehingga kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin selebihnya kita bisa bertukar pikiran, berdialog ya. Ada Master Iis, Master Rudi, Master Hari dan master-master yang lainnya yang mungkin bisa sharing pendapat untuk menguatkan kita dalam pemberantasan ataupun sosialisasi pendidikan anti korupsi khususnya menolak gratifikasi. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Master Lukman atas pemaparan materinya. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu peserta dan para master yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mau Master bertanya, boleh? Silahkan Master. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa sih namanya hanya buat sharing aja sih. Kalau misalnya kayak mungkin kayak guru kan mungkin pemberiannya tuh kayak mau naik kelas, mau lebaran, hari guru gitu ya kalau misalnya sekolah kan. Ya. Atau apa namanya? Ya tadi ada ulang tahun Master Iis misalnya kan gitu, ada hari spesial dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ke saya kan kebetulan di dinas ya, bukan guru gitu. Nah, kalau di saya tuh sempat ada yang bertanya di dinas lain, contohnya BPBD. BPBD itu kan Badan Penanggulangan Bencana. Kayak sekarang ini kan mungkin kayak musim hujan, mungkin ada banjir atau tanah longsor gitu kan. Nah, pada saat saya menyampaikan materi terkait dengan gratifikasi ini di dinas BPBD, itu sempat ada yang bertanya bahwa kita kan nggak boleh menerima pemberian, apalagi kan dalam hal tadi ya melaksanakan tugas dan kewajiban gitu ya.
Nah, pada saat bencana itu ada warga yang maksa memberikan konsumsi gitu kan, makanan atau apa. Nah, mereka tuh ragu-ragu boleh makan apa enggak gitu, karena kan mereka dikasihnya karena tugas mereka membantu menolong masyarakat gitu kan. Tapi dipaksa untuk menerima. Nah, itu sempat ditanyakan gitu yang pertama. Yang kedua, kan kalau gratifikasi di sini kan gratifikasi dalam arti luas gitu ya, Master ya. Nah, sempat juga ada yang bertanya bahwa kan situ bahasanya untuk pejabat negara atau penyelenggara negara. Nah, kalau yang sekolah swasta gimana? Berarti boleh dong kan bukan pegawai negeri gitu kan? Ada yang bertanya gitu. Nah, mungkin bisa untuk menyamakan persepsi juga mungkin barangkali. Demikian, terima kasih Master. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Masterin atas pertanyaannya. Ini pertanyaan Masterin bertuju ke materi Master Iis. Ya, Master Iis. Kepada Master Iya. Iis, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Masterin. Terima kasih Mas Rin atas pertanyaannya. Mas Rin kan tadi membahas ya berkaitan dengan memberikan penyuluhan kepada Dinas eh badan gitu, dinas sosial. dinas, Ya. ya betul. Sebetulnya memang Iya. ya tadi karena relasinya ya, ucapan terima kasih itu sering diinterpretasikan harus memberikan sesuatu karena tadi wujud tadi ya kasih Iya, sayang. nah itu katanya gitu kan, karena udah nggak tega udah dibantuin, Iya. terima kasih. Padahal kan emang udah Mm-mm, tugas mm. BPBD memang menolong masyarakat gitu kan, gitu. Betul, betul. Jadi itu juga yang pernah saya tanyakan sebetulnya. Karena itu kan pemberiannya pasti per orang ya. Maka itu ada Enggak, di situ berinya nggak per orang memang sih, memberikannya ke tipis tim kan ya. gitu. Ke tim sih, memberikannya ke tim kan. Jadi ke tim selamat Hmm. gitu kan, langsung misalnya Mm, entah itu nasi kotak, entah itu apapun lah gitu. Tapi intinya memberikan makanan lah, bentuknya makanan sih yang diberikannya. Karena katanya kan udah membantu, terus mm, kasihan hujanan, mungkin basah lah, apalah gitu kan. Jadi masyarakat tuh merasa mungkin udah ditolong, merasa berterima kasih gitu kan. Nah, mereka ngasih makanan. Ini gimana nih kita kita juga kedinginan, lapar juga gitu kan. Ada yang ngasih makanan dari warga gitu. Nggak Ada dimakan juga mereka juga komplain gitu kan. Katanya kan cuma ya dalam hal bencana ya. Nah, itu gimana gitu Mas Is. saya sebetulnya pernah menanyakan pertanyaan serupa sama Pak Oh, sama Wawan. ya. Ini saya Oh sharing gitu. aja ya. Iya, Iya, boleh, boleh. saya pernah Nah, kita menanyakan saling sharing. pertanyaan yang serupa dan iya betul. Waktu itu sama Pak Wawan. Pak Wawan bilang kalau pemberiannya itu tidak dalam bentuk person to person itu sebetulnya masih bisa kita toleransi karena kan kita juga nggak tahu itu sebetulnya eh, ibaratnya siapa sebetulnya yang memberi gitu kan. Kalau kalau kelompokan kan kita nggak ini gitu, apalagi itu dalam Iya, kondisi bencana sebetulnya kan. Tapi kalau iya kita benar. memang lebih mau hati-hati lagi, sebetulnya kita bisa lapor aja sih kalau kita posisinya tidak bisa menolak. Kan di situ tidak bisa menolak bisa aja karena memang tadi EU pekeuh dan sebagainya atau mungkin yang ngasih juga nggak tahu siapa nih tiba-tiba ada di meja saya gitu kan. Nah itu sebenarnya Mm-mm. bisa aja. Kalau makanan kita mungkin distribusikan kepada siapa atau mungkin kalau kita butuh kita makan tapi kita harus buat pelaporan Master. Kalau kita memang betul-betul seidealis itu bisa kita laporkan walaupun memang eh, masuk kategori yang tadi ya tidak wajib dilaporkan karena ada hal-hal tertentu yang tadi tuh wajar atau enggak gitu. Karena kan di situ ada hal-hal yang kayak misalkan pada sesuatu kondisi itu kan hal-hal yang darurat gitu loh, Master. Jadi Iya benar. kalaupun memang mau dilaporkan sebenarnya itu lebih baik ya untuk asas kehati-hatian gitu. Tapi saya sendiri secara personal pernah menanyakan pertanyaan yang mirip seperti ini. Pak, kalau pemberiannya rame-rame itu gimana gitu kan? Apalagi sebenarnya mungkin secara nilai itu nggak seberapa karena saya juga pernah dikasih waktu itu sama orang sama siswa saya itu cuma bumbu pecel yang kalau kita hargain paling satu kotaknya cuma 7.500. Tapi saya agak agak gamang di situ karena apa? Dia bilang, "Bu, tapi itu bikinan ibu saya." gitu. Nah, itu tuh sisi-sisi psikologi itu tuh yang kadang-kadang kita kan agak ini ya gitu. Akhirnya saya bilang, "Oke, kali ini saya terima tapi ke depan saya nggak mau terima lagi. Cukup terima kasih kalau kamu memang betul-betul mau memberikan yang eh, sesuatu kepada saya kasih doa aja gitu."
Siap, Master Is. Ya pokoknya itu sih Mungkin memang itu sih. balik lagi ke hati nurani kita sih sebenarnya memang gitu kan. Yang penting Betul, karena selama tidak bertentangan dengan tugas kewajiban kita. Cuma tuh tadi karena tugas kewajibannya emang menolong kan, namanya juga badan bencana kan, ibaratnya gitu kan. betul Memang betul. tugasnya menolong masyarakat, memang ya resiko mungkin kayak kedinginan atau ya memang apa ibaratnya ya, yang mungkin memperlemah gitu kan. Kalau dia lemah juga gimana membantu orang lain gitu kan. Dia memang butuh memang butuh makanan gitu dan apalagi saat-saat itu jadi mungkin godaan ya maksudnya jadi bikin Ah, galau dimakan enggak gini gitu kan namanya juga ya itu tadi karena kan memang udah tugas dan kewajibannya cuman ya tadi karena bencana kan beda ya kondisi tertentu ya maksudnya bukan yang dan itu kan memang kan kalau ada bencana memang kadang-kadang suka banyak bantuan kan gitu termasuk betul makanan betul. gitu ke posko gitu itu sih memang Master. Iya, dan Master setahu saya ada pembatasan deh di undang-undang. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya, tapi saya pernah baca di salah satu undang-undang tuh dikatakan bahwa ada toleransi kalau pemberian teman itu kalau nggak salah kalau per orang itu 300.000 300.000, kalau iya secara betul kelompok itu 1 juta. 1 juta Jadi saya iya rasa kalau benar. sebetulnya kalau masalah nasi kotak sebetulnya sih itu masih masuk dalam kategori yang wajar sebetulnya. Tapi ya kembali lagi mungkin kan standar apa ya? Nah, itu eh kan yang ngasih temen, KTP kan itu kan ngasih temen Iya, atau rekan kerja ya. Kalau ini kan perasaan yang kita kan, yang ditolong. iya gitu. Nah, makanya kembali lagi Siap. Master itu Iya standar sih, siap. ininya kita secara ini bagaimana gitu. Tapi memang kalau itu masih dalam kategori masih wajar dan apalagi itu memberikannya biasanya kepada kelompok, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau memang kita betul-betul secara hati-hati itu nggak apa-apa dilaporkan. Dan nanti Ya, juga kalau KPK nggak mau aman dilaporkan biasanya aja langsung sih, ya. ya dilaporkan aja lebih aman kitanya juga Iya, sebetulnya. siap. Terima kasih Oke. Mas Riis. Sama-sama, mohon maaf Master kalau masih belum terjawab secara Sama-sama, baik. nggak apa-apa. Sambil Ya, menulis lah Ya, dijawab. namanya juga Dewi, sharing Master pengalaman Dewi, doang. ini Master Izin Dewi, bertanya, moderator. Master Lukman. Master, bentar, Master Ida, saya nambahin Oke, dulu oke. ke Master Iis nih, Tambahin. Siap, melengkapi oke izin siap. siap. moderator Master Dewi. Ya, Ini silakan terima Master. kasih Master Rin. Pertanyaannya Siap, ya Master memang Sari. sering ya yang sering kita Hadapi ya. dapatkan begitu ya, yang sering Iya, kita siap. dapatkan. Mungkin saya menambahkan aja sedikit. Memang kalau prakteknya di lapangan ini memang tidak mudah ya. Bagaimana Iya. kaitannya untuk gratifikasi ini. Tapi tetap kalau kita sebagai ASN ataupun ASN dalam arti luas ya, bukan hanya PNS nih ASN ini. Betul. Karena ASN itu Betul. adalah semua yang mendapat dana atau bantuan dari pemerintah. Guru swasta Betul. dapat sertifikasi itu juga kategorinya masuk begitu ya. Betul. Iya Nah, betul. Betul Master Sari. ya, kemudian untuk masalah yang tadi yang di BPBD itu ya memang yang paling aman betul itu kita laporkan ya walaupun kita karena ini kan sulit kita tolak ya walaupun Iya, bentuknya betul. masih kotak dan sebagainya tapi tetap Ya, untuk amannya mungkin dilaporkan ke tetap UPG-nya dilaporkan ya Master. ya tetap Siap. dilaporkan kalau kita menerima misalnya nasi kotak ataupun makanan ya makanan Iya. yang lain yang sulit kita tolak begitu dan Iya. memang ini yang masih sulit lah ya kita ini kan ya karena budaya ketimuran dan sebagainya tapi tetap Iya, betul. prinsip tadi ya jadi dalam gratifikasi itu ada profitnya itu yang harus kita ingat kemudian dengan Undang-Undang 20 ya tahun 2001 Undang-Undang Tipikor itu di situ sebetulnya sudah jelas ya Betul. batasan-batasannya Siap. dan punten Mas Riis sedikit Iya. saya koreksi ya yang pemberian Hmm. antar teman itu 200.000 Oh iya ya. ya 200 ya 200.000 Master. tapi Oh. tidak dalam bentuk uang atau yang dapat diuangkan jadi kalau tadi Mas Riis menjelaskan Master Nenong raktir ngebaso ya itu boleh-boleh saja asal nominalnya tidak lebih dari 200.000 karena itu dianggap pemberian antar teman. Mm-mm. Ya, itu masih diperbolehkan karena pemberian antar teman ya. Misalnya tadi ulang tahun dan sebagainya itu nominalnya tidak lebih dari 200.000 per orang dan tidak secara maksimal 1 juta dalam pemberian yang sama dari orang tersebut begitu ya. Kalau untuk pemberian, tapi kalau sifatnya yang terkait dengan pelayanan yang tadi Master Lukman sampaikan sebagai ASN atau yang mendapatkan dana dari pemerintah itu sebetulnya siswa itu
tidak diperkenankan ya memberikan sesuatu kepada gurunya begitu Bu ya, karena memang sudah terkait dengan pelayanan. Nah, ini tinggal bagaimana kita memberikan edukasi terhadap peserta didik kita. Ya, kenapa? Karena tadi Mas Rias juga menyampaikan gratifikasi akar dari korupsi. Karena lambat laun ini ya pasti ada terjadi benturan kepentingan begitu ya. Ini secara tidak langsung lah ya. Saya juga sama dulu di dunia pendidikan sama ya, kalau habis nguji, habis apa nguji ataupun misalnya sidang dan sebagainya itu nanti mahasiswa bawa ke rumah ya. Tapi waktu itu masih belum 2013, 2014 kan masih belum segencar sekarang ya dengan undang-undang tentang korupsi ini. Dan kemudian kalau tadi ke pemberian ke kepala sekolah juga ya itu juga sebaiknya dari setelah kita tahu sekarang nggak usah lagi lah ya ngasih ke orang dinsdik dan sebagainya sebagai bentuk ramah tamahan dan sebagainya, tapi ditanya ya gini aja deh Mas Riis, ngontoten di ngono ya aja mekonon gitu ya, aja mekonon gitu laporin sama saya gitu ya. Jadi, nah ini kita harus berani memulai begitu ya, kita sebagai penyuluh anti korupsi kita memulai mungkin tadi dengan cara-cara asertif tadi ya yang kemarin kita bahas dengan Pak Apud ya, bagaimana kita menyampaikan kepada atasan kita gitu. Jadi yang penting di sini memang edukasi, memang gratifikasi ini sangat-sangat abu-abu dan sangat-sangat sulit begitu ya di berbagai kegiatan ini ya. Bagaimana kita menolak dikatakan sombong ya, menerima juga ada aturannya gitu ya. Tapi mungkin yang perlu dipertegas di sini adalah kita kembalikan ke aturan-aturan yang sudah ada, itu aja. Jadi tadi misalnya oh ya yang di swasta Mas Terin. Iya. Belum terjawab ya. Ini saya punya pengalaman juga untuk yang swasta. Swasta itu kan memang belum tidak sejelas yang di undang-undang tipikor ya, di pasal 12B, 12C begitu. Nah, tapi kalau di swastanya itu punya aturan yayasannya, ya yayasannya yang mengatur guru-gurunya itu tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun. Ya itu akan lebih baik. Dan ini sudah banyak di sekolah swasta yang memberlakukan seperti itu. Ya, tapi memang itu waktu itu juga saya apa namanya menjelaskan kepada Bapak Ibu guru di satu sekolah, walaupun ini sekolah swasta, tapi Bapak Ibu menerima sertifikasi, menerima dana BOS. Artinya apa? Ibu-ibu itu termasuk ASN dalam arti yang luas, begitu ya, sehingga tetap kena gitu dengan undang-undang ini. Ya, tapi kalau misalnya dia murni swasta tidak menerima sesuatu dari pemerintah, ini tergantung nanti yayasannya bagaimana mengatur. Nah, ini saya pernah ngobrol dengan Master Indra Purkon, kemudian dengan Eyang Sugi, ya bagaimana penerapannya di swasta. Ya. Tapi kalau yang ASN mah sudah jelas aja lah itu mah betul. gratifikasinya. Swasta suka jadi pembenaran maksudnya Master, kalau yang negeri kan udah jelas tuh. Gimana swasta suka jadi pembenaran karena itu kan buat pegawai negeri gitu kan, suka bahasanya gitu sering kalinya. Tapi itulah ya Mas Rin ya, karena kan kita budaya yang aduh kalau nggak ngasih tuh nggak enak begitu ya. Kebiasaan sih gitu memang. Kenaikan kelas dan sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin perlu dikaji ulang lah bagaimana kembali ke profitnya tadi itu dalam gratifikasi itu. Ya, siap. Terima kasih Master Sari. Ya, gitu aja tambahannya ya, nuhun. Punten ya. Terima kasih Master Sari. Ini saya izin menambahkan juga. Terima kasih Master Iis dan terima kasih Master Rin. Master Dewi, ya, saya masih tadi ada tambahan sedikit karena ada bunyi pasalnya, saya mau bacain. Yang pertanyaan Master Rin. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang pegawai negeri. Yang satu adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian. Yang kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Yang keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kelima, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah.
Dan yang terakhir adalah orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas negara dan masyarakat. Jadi sebetulnya udah pasti masuk. Ya, Kadang-kadang kitanya aja betul. yang Nah, pura-pura itu nggak mau cuma tahu. enggak kan, maksudnya biar menyamakan juga kan, biar baik yang dengar gitu kan, biar tahu bahwa ini Betul. nggak cuma buat negeri aja loh, swasta juga sama gitu kan. Jadi kan dengan ini biar bisa ini juga, jangan sampai nanti asumsinya hanya buat pegawai negeri gitu, Betul, Master. betul. Terima kasih, Mas Rin. Sama-sama Terima Mas Riz, kasih makasih Master Master Iis, Riz. Master Rin, dan Master Sari atas diskusinya untuk malam ini. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, izinkan saya menyampaikan beberapa masukan. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan antusiasme yang luar biasa dari seluruh peserta. Semoga materi yang telah disampaikan oleh para narasumber malam ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya integritas serta langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memberantas korupsi di sekitar kita. Topik yang dibahas khususnya mengenai gratifikasi dan hubungannya dengan adalah isu yang sangat relevan dan penting untuk dihadapi. Saya berharap setelah mengikuti webinar ini, kita semua bisa semakin berkomitmen untuk menjaga etika dan integritas dalam setiap tindakan, baik di tempat kerja maupun kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat, kepada seluruh tim yang telah membantu kelancaran acara ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan masing-masing. Dengan ini, saya resmi menutup webinar malam ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi para master dan para peserta sekalian. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nuhun Master Dewi, Master Lukman, Master wabarakatuh. Iis, dan Master semuanya, Ya, Master belum Iis. jadi